Shalom, selamat hari Minggu. Wah, Karut senang banget nih kita masih bisa ketemu di ibadah online sekolah Minggu. Kita masih bisa ketemu, artinya adik-adik semuanya rajin-rajin sekolah Minggu. Top, keren banget. Pertahankan ya adik-adik ya, tetap rajin sekolah Minggu, apapun kondisinya. Tenang, semua pasti berakhir. Sabar ya adik-adik ya, tetap jaga prokes dan stay at home. Nah, kakak juga mau mengucapkan bagi adik-adik semuanya yang sudah naik kelas. Sama seperti di sekolah, sekolah minggu juga kita naik kelas. Artinya gurunya juga baru nanti adik-adik. Nanti ada list guru-gurunya adik-adik ya. Dan gurunya yang baru juga akan memperkenalkan diri di WhatsApp grup masing-masing ya adik-adik ya. Oke, pintar. Sebelum kita memulai ibadah kita siapkan hati kita dulu nih adik-adik. Dengan apa? Bersaat teduh. Yuk, kita bersaat teduh. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan adik-adik. Lagunya nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Lagunya itu adik-adik ya. Semuanya bangkit berdiri dulu. Yuk. Mana nih? Oke, gitu. Kita menyanyi memuji Tuhan dengan semangat ya adik-adik ya. Yuk, kita nyanyikan lagu nyanyi glory. Menyembah Dia, kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu. Gimana kabarnya hari ini? Pasti kabar sukacita ya. Walaupun kita masih tetap di rumah beribadah, tetapi Inang yakin kita tetap semangat. Ya, oke. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sudah disediakan Alkitabnya, kita sama-sama membuka Alkitab kita, yaitu Amsal 17 ayat 6, hanya satu ayat. Amsal 17 ayat 6,
Inang akan membacakannya, ya, kita ikuti di dalam hati. Amsal 17 ayat 6, demikian firman Tuhan, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Sekali lagi Inang baca, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, setiap orang tua tentu ingin memiliki anak yang membanggakan. Tidak ada satupun orang tua yang menginginkan anaknya itu goprok. Tidak ada satu orang pun anaknya itu yaitu orang bodoh, tidak. Tetapi setiap orang tua menginginkan anaknya itu anak yang bijaksana, anak yang pintar, yang membanggakan. Ketika supaya anak itu akan menjadi anak pintar, bagaimana anak yang bijaksana? Berarti harus mendengarkan nasihat orang tuanya, mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang menjadi penuntun dalam hidupnya. Ketika anak yang diberikan Tuhan itu di tengah-tengah keluarga ini bertumbuh, berkembang, atau kita katakan dia menjadi anak yang berhikmat, maka orang tua itu sangat senang. Apalagi anak-anak atau kita, anak-anak sekolah minggu, sukses, berprestasi, sangat bangga kali orang tua kita. Umpamanya di sekolah lah kita katakan, ranking 1 adalah si A. Lalu orang-orang mengatakan, itu anak siapa ya? Oh, anak ibu itu. Mendengar itu si ibu sangat gembira. Karena apa? Anaknya menjadi ranking. Anaknya menjadi teladan. Anaknya orang sukses. Tetapi jangan hanya itu saja, harus dia menunjukkan jati dirinya, hormat, taat, dia harus mempunyai akhlak, dia harus mempunyai akal budi, dia pintar tidak sombong, tetapi dia pintar, dia menunjukkan keteladanan, namanya saja keteladanan. Berarti kalau namanya teladan, menjadi contoh kepada orang-orang yang di sekitarnya. Itulah kebanggaan orang tua. Kebanggaan orang tua ketika anaknya itu menjadi anak yang berprestasi, anak yang mempunyai akhlak, moral, etika yang baik, hormat walaupun ada orang rendah kita katakan, atau orang pakis miskin, atau kita katakan asisten rumah tangga yang ada di rumah kita, jangan kita anggap remeh, tetapi kita harus hormati karena dia itu ciptaan Tuhan juga. Itulah buktinya bahwa kita ini adalah orang yang bijaksana, anak yang dibanggakan. Enggak mungkinlah orang tua kita membanggakan kita kalau kita ini tidak mempunyai akhlak, tidak mempunyai akal budi, tidak mempunyai etika, sombong, angkuh, tidak mungkin. Pasti orang mengatakan, itu anak siapa sih kok sombong kali? Itu anak siapa sih kok begitu? Lalu orang mengatakan itu kan orang tuanya begini. Coba lihat. Karena tindakan kita, karena tingkah laku kita, maka orang tua kita ikut juga dicemooh. Karena apa? Karena kita tidak hormat, tidak sopan. Gak mungkinlah orang tua kita bangga akan kita. Kita sudah tidak mempunyai etika, kita tidak mempunyai sopan santun. Tidak mungkin bangga. Tetapi tadi sini, jadilah anak yang membanggakan. Itu sebabnya tadi firman Tuhan yang kita baca ini dikatakan mahkota orang-orang tua adalah anak cucunya. Mahkota sebagai raja, coba kita lihat. Raja itu juga dia diberikan mahkota. Itu adalah satu penghargaan. Dan kita juga anak dari mama kita sebagai mahkota.
Kenapa sebagai mahkota kebanggaan, supaya kita tetap menjadi kebanggaan, yaitu tadi kita harus tetap mendengarkan firman Tuhan menjadi dasar kehidupan kita, sehingga firman itu yang mengarahkan kita untuk melakukan kebaikan, sehingga dikatakan juga bukan hanya orang tua saja yang membanggakan, tetapi dikatakan bahwa kita kehormatan, dikatakan, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Nenek moyang itu siapa? Opung kita lah kita katakan. Baru kita lihat lagi siapa yang memberikan keteladanan, memberikan contoh. Bisa saja kita katakan pemimpin-pemimpin agama yang memberikan firman Tuhan itu. Nah, itulah menjadi kebanggaan kita. Karena mereka kita dapat seperti ini. Dan karena sudah bisa kita seperti ini, orang tua kita juga bangga. Nah, pendahulu-pendahulu, pemberita-pemberita Injil. Nah, itu kita lihat. Jangan umpamanya kita karena ulah kita, jadi orang mengatakan, coba kita lihat dulu. Mamanya juga orang cerewet kok, makanya dia cerewet gitu. Baru kita lihat lagi di atas. Neneknya juga yaitu koruptor kok. Nah, jadi dicemooh orang, karena itulah kita lihat, mari kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita menjadi kebanggaan, kita menjadi orang yang bijaksana, orang yang taat, orang yang hormat, orang yang setia, orang yang benar-benar kita meneladani firman Tuhan itu, dan firman Tuhan itulah yang menuntun kehidupan kita. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita sebagai anak membuat orang tua kita bangga akan kita. Raihlah kesuksesan itu, tetapi jangan hanya kesuksesan saja, tetapi kita harus tetap juga hormat, taat, dan tetap juga mengandalkan Tuhan di setiap kehidupan kita. Dengan demikian, kita menjadi teladan dimanapun kita berada. Dan Inang yakin bahwa firman Tuhan yang kita dengar itu tidak akan sia-sia. Karena apa? Karena firman Tuhan itu sudah melekat di dalam diri kita. Dan firman itulah yang mengubah kehidupan kita. Sikap kita harus kita tunjukkan, perilaku kita harus kita tunjukkan, membanggakan kepada orang lain, supaya orang lain juga meneladani kita, mencontoh kita. Kalau kita sudah menjadi contoh, teladan, kan itu kebanggaan. Kebanggaan orang tua, bahkan kita juga bangga ketika ada orang-orang umpamanya bertanya sama kita, kawan, ini apa? Kenapa dia bertanya kepada kita? Karena dia yakin kita mampu, bisa. Kita harus menjawab dia dengan benar dan jujur. Jangan angkuh, ya. Jangan kita katakan, ya belajarlah. Masa kau tanya sama aku juga belajar. Jangan seperti itu. Tetapi ketika kita diberikan Tuhan hikmat, maka hikmat yang ada pada kita itu, kita bagikan kepada orang lain, sehingga orang lain juga merasakan kehadiran kita dimanapun kita berada. Itulah firman Tuhan hari ini. Jadilah kita jadi anak-anak yang dibanggakan di setiap keluarga, di setiap rumah kita, bagi adik-adik kita, bagi abang kita, supaya dikatakan supaya kita menjadi teladan dimanapun kita berada. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga buat firman hari ini. Biarlah Engkau jadikan Tuhan anak-anak sekolah minggu ini menjadi anak yang dibanggakan. Karena dikatakan tadi bahwa mahkota orang tua adalah anak-anak dan cucu. Kami yakin dan percaya Engkau membentuk anak-anak sekolah minggu HKBP ini menjadi anak-anak yang sukses, yang mempunyai akhlak, akal budi, moral, etika yang baik, sehingga mereka diteladani dimanapun mereka berada. Ketika mereka menjadi teladan, itulah kehormatan orang tua. Dan itulah kebanggaan orang tua.
Jadikanlah itu Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu ini. Terima kasih, berkati juga orang tua yang selalu mendampingi anak-anak sekolah minggu. Berikan kepada mereka kesehatan, supaya melalui kesehatan yang mereka terima dari Tuhan, mereka memberikan pelayanan, pendidikan, perhatian kepada anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, keadaan kami belum kondusif, masih kami alami virus corona. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau menjaga kami dari segala virus corona itu, sehingga kami Tuhan dapat menikmati hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu, supaya mereka juga Tuhan memberikan pelayanan kepada anak-anak sekolah minggu dengan baik. Terima kasih, semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang bekerja berkarya dalam hidup kami, sehingga iman percaya anak-anak sekolah minggu semakin teguh, kuat, dan tangguh. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Kita tetap menjaga jarak, dan kalau kita keluar, kita tetap menjaga memakai masker, supaya kita tetap sehat dan kita dilindungi oleh Tuhan. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Bagaimana tadi adik-adik firman Tuhan? Semuanya mendengarkan pendeta kan pada saat firman Tuhan? Pintar semuanya. Nah, sambil menyambut firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan lagi adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan. Ayo, disiapkan persembahannya. Pintar. Kita mau bernyanyi lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu. Yuk adik-adik, kita bernyanyi bersama. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kaneta di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Petukangan. Apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Kaneta harap semua dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik, tadi sudah dengar firman Tuhan dengan Inang Pendeta. Sekarang saatnya dengar firman Tuhan dengan Kaneta. Namun kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga,
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat pernyataan-Mu ya Bapa. Karena pada hari ini Bapa, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun secara online. Ya Bapa, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Kau siapkan hati dan pikiran kami agar apa yang ingin Kau sampaikan melalui firman-Mu dapat kami pahami, dapat kami cerna, sehingga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Engkau juga memberkati teman-teman kami yang mungkin belum bisa mengikuti ibadah ya Bapa. Kau yang ketuk pintu hati mereka Bapa, supaya mereka mau beribadah. Mungkin mereka jika mereka ada yang sakit ya Bapa, Engkau yang menyembuhkan penyakitnya ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ampunkan setiap dosa kami Bapa, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan Inang Pendeta kan ya. Sekarang waktunya dengar firman Tuhan dengan Kameta. Firman Tuhan pada hari ini tentang jadilah anak yang membanggakan, yang terambil dari kitab Amsal 17 ayat 6. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Karena kita mau baca sama-sama ya adik-adik, hanya satu ayat. Jadi Kameta baca, adik-adik juga ikut baca ya. Sudah dapat ya, Amsal 17 ayat 6. Yang berbunyi, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Sekali lagi adik-adik, Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Mahkota. Apa yang terlintas di pikiran adik-adik ketika adik-adik mendengar istilah mahkota? Iya, mahkota merupakan hiasan di atas kepala yang biasanya digunakan atau dikenakan oleh raja dan ratu adik-adik. Dan ternyata di dunia ini masih ada 28 negara yang masih berbentuk kerajaan adik-adik. Nah, untuk adik-adik ketahui misalnya contohnya 1, kerajaan Inggris, kerajaan Belanda, dan ada juga kerajaan Thailand adik-adik. Dan di Indonesia masih ada juga adik-adik kerajaan yang berdiri kokoh. Salah satunya adalah Kesultanan Yogyakarta. Mahkota merupakan lambang kekuasaan, legitimasi, keabadian, kejayaan, dan kemakmuran. Selain itu, mahkota juga merupakan lambang kehormatan hasil dari kesetiaan kita dalam menjalankan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan menyatakan bahwa kita adalah mahkota-mahkota kedua orang tua kita adik-adik, di mana kita harus menjadi mahkota-mahkota yang mampu membanggakan kedua orang tua kita. Kakak Meta mau bertanya, di rumah siapa yang ingin menjadi anak-anak yang membanggakan? Ya, maka yakin dan percaya bahwa adik-adik di rumah pasti ingin menjadi anak-anak yang membanggakan. Bagaimana caranya ya menjadi anak-anak yang membanggakan? Ya, banyak hal ya adik-adik. Bisa melalui prestasinya di sekolah, mungkin prestasi dalam bidang olahraga, ataupun prestasinya dia mampu memainkan alat musik dengan baik, dan prestasinya dengan talentanya dalam bernyanyi adik-adik. Ya, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk membanggakan kedua orang tua kita. Nah, contohnya seperti yang belakangan ini lagi ramai dibicarakan, adik-adik tahu siapa Gracia Poli? Ya, Gracia Poli melalui prestasinya dalam bidang olahraga, dia mampu memenangkan medali emas di Olimpiade di Tokyo kemarin. Nah, dia sudah mampu menjadi anak yang membanggakan orang tuanya melalui prestasinya dalam bidang olahraga. Selain itu, dia juga sudah mampu menjadi kebanggaan bangsa Indonesia adik-adik. Kakak Meta bertanya lagi nih, siapa yang mau jadi Gracia Poli berikutnya? Ya, pasti banyak ya yang mau jadi Gracia Poli berikutnya. Ya, tapi adik-adik jangan pernah lupa bahwa kemampuan yang adik-adik miliki juga berasal dari siapa? Dari Tuhan. Kemampuan dan talenta yang kita miliki itu semua berasal dari Tuhan ya adik-adik. Dan itu harus kita ingat.
ketika kita berprestasi dalam sekolah, kita menjadi juara kelas, atau kita menjadi juara dalam lomba bernyanyi, itu semua bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi ada peranan penting, ada peranan dari Tuhan Yesus, bahwa Tuhanlah yang memberikan semua itu, dan kita harus rendah hati. Kita tidak boleh sombong adik-adik, karena semua itu Tuhan yang memberikan. Tidak seperti contoh berikut ini. Afni, kemarin aku dengar kamu juara 1 lomba menyanyi ya. Wah, kamu hebat sekali, Afni. Ya iyalah. Makasih Hebat ya. Iya, hebat banget kamu. Suara aku kan emang bagus. Iya sih, bagus sih. Emangnya suara kamu? Kok gitu sih, Afni? Kamu nggak boleh sombong loh, Afni. Kalaupun kamu diberikan talenta yang baik, kamu harus tetap rendah hati, tidak boleh sombong. Apa yang telah dilakukan Afni itu tidak baik ya adik-adik. Ketika dia memiliki talenta untuk bernyanyi sehingga dia menjadi juara, namun dia menjelekkan temannya, dia menyakiti perasaan temannya. Nah, itu tidak baik. Nah, itu Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka dengan anak-anak yang sombong. Dan ketika Tuhan tidak suka, bisa jadi Tuhan bisa mengambil kembali talenta yang telah diberikan Tuhan. Jadi ketika kita memiliki talenta, ketika kita memiliki prestasi yang baik, kita juga harus rendah hati dan tidak boleh sombong, sehingga kita bisa menjadi anak-anak yang membanggakan kedua orang tua kita, adik-adik, dan kita bisa menjadi mahkota kedua orang tua kita. Mungkin adik-adik yang sedang menyaksikan ibadah ini bertanya-tanya, "Kak, aku tidak memiliki prestasi yang baik di sekolah. Aku pun tidak memiliki prestasi dalam bidang olahraga seperti Gracia Poli, Kak. Bahkan suaraku pun pas-pasan. Apakah aku tidak bisa menjadi anak yang membanggakan, Kak?" No. Tidak perlu khawatir adik-adik. Adik-adik tetap bisa menjadi anak-anak yang membanggakan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menjadi anak yang baik, hormat kepada orang tua, sayang kepada teman-temannya, menuruti semua perintah orang tua, mengikuti semua perintah-perintah Tuhan. Dengan hal-hal seperti itu, adik-adik sudah menjadi anak-anak yang membanggakan kedua orang tua adik-adik. Adik-adik sudah menjadi mahkota-mahkota yang membanggakan orang tua adik-adik, dan menjadi mahkota-mahkota yang membanggakan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir bahwa adik-adik itu masih mampu menjadi anak-anak yang membanggakan kedua orang tua adik-adik. Seperti bunyi titah Tuhan yang kelima. Adik-adik masih ingat bunyinya? Ya, kami yakin dan percaya bahwa adik-adik sekolah minggu, terkhususnya adik-adik sekolah minggu HKBP Petukangan, pasti masih ingat bunyi titah Tuhan yang kelima. Yuk sama-sama kita membacakan, kita sama-sama mengucapkan titah Tuhan yang kelima adik-adik. Oke? Titah Tuhan yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan kepadamu. Nah, itu adik-adik, kita harus menjadi anak-anak yang membanggakan dengan menjadi anak-anak yang hormat kepada orang tua. Dengan begitu kita bisa menjadi mahkota yang membanggakan. Oke? Jadi firman Tuhan pada hari ini ingin menyampaikan bahwa, mengingatkan kita bahwa kita adalah mahkota-mahkota kedua orang tua kita, dan kita harus menjadi anak-anak yang membanggakan, sehingga kita mampu menjadi mahkota-mahkota yang membanggakan kedua orang tua kita, adik-adik. Nah, ya, adik-adik dan Kameta, mulai saat ini sama-sama kita menjadi mahkota-mahkota yang membanggakan kedua orang tua kita. Oke? Setuju ya adik-adik ya? Oke. Demikian ya adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah ini, sebelum kita akhiri dengar firman Tuhan pada hari ini, kita akan tutup dengan doa. Kita bersama-sama dalam doa, kita tutup matanya, tundukkan kepalanya, lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu.
Ya Tuhan, mampukan kami menjadi anak-anak yang membanggakan sehingga kami mampu menjadi mahkota-mahkota untuk kedua orang tua kami Bapa, sehingga kedua orang tua kami dapat bangga menggunakan mahkota-mahkotanya Tuhan. Kami menjadi mahkota-mahkota yang membanggakan untuk kedua orang tua kami dan khususnya untuk-Mu ya Tuhan. Ampunkan setiap dosa kami Bapa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Bye, dadah. Big or small.